Halo good viewers, kali ini aku sama teman-teman aku bakal ngasih tahu kalian nih, mungkin ini adalah topik yang menjadi kekhawatiran atau keraguan bagi teman-teman yang mungkin mau masuk di jurusan akuntansi, yaitu dengan adanya teknologi. Nah, sebenarnya juga ini juga menjadi concern gitu untuk yang sudah masuk menjadi akuntan atau menjadi auditor atau yang mungkin sudah bekerja di keuangan dan takut kalau misalnya di PHK atau dipecat gara-gara nggak bisa menyesuaikan dengan adanya teknologi sekarang ini. Nah, jadi perlu nih kita itu untuk tahu gitu. Nah, tapi sebelumnya ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, kita dari kelas Teori Akuntansi dan Riset Akuntansi Keuangan dengan dosen Ibu Elvia Syauki. Nah, yang pertama ada aku, Vidya Intani. Saya Warno. Aku Yuri Oktaviani. Dan aku Vina Maulina. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung cek penjelasannya. Halo good viewers, jadi yang pertama ini kita bakal lihat perkembangan teknologi digital yang udah berhasil merubah dunia akuntan dan juga cara kerjanya. Sehingga kita bisa aware skill digital apa yang perlu kita pelajari untuk survive. Nah, sumber yang pertama ini berasal dari publikasi Associated of Chartered Certified Accountant atau disingkat ACCA dengan judul The Digital Accountant, Digital Skills in a Transformed World. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah seberapa banyak sih hal yang harus diketahui oleh para profesional akuntan dan juga keuangan terkait teknologi ini, dan keahlian atau keterampilan apa saja yang harus dimiliki atau dikembangkan. Nah, pertanyaan ini nanti akan terjawab dalam pembahasan berikut yang didasarkan atas wawancara dan juga roundtables atau pertemuan yang dilakukan oleh para anggota ACCA atau The Association of Chartered Certified Accountant. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau yang namanya digital itu udah seperti kebutuhan pokok yang udah masuk ke gaya hidup kita sehari-hari. Kayak hampir semua yang kita lakuin itu melibatkan teknologi. Ya, meskipun teknologi itu bukan hal yang baru. Contohnya seperti HP itu mungkin sudah ada sejak 20 tahun yang lalu atau lebih dari itu. Nah, tapi kalau kita lihat kecepatan perkembangannya saat ini itu jauh lebih cepat daripada yang masa-masa lalu itu. Nah, karena dalam kehidupan kita sekarang banyak dipengaruhi oleh digital atau teknologi, jadi penting gitu untuk kita dapat memahami teknologi yang ada saat ini dan juga perkembangannya. Nah, sebagai orang yang bekerja di bidang profesi akuntansi atau keuangan, sangat banyak peluang atau opportunity di mana kita itu bisa mengaplikasikan kemampuan kita, dan dari sini juga kita tahu kalau misalnya kita itu terus harus belajar supaya bisa survive di masa depan. Dan bisa disimpulkan juga kita harus aware atau tahu dengan adanya perkembangan teknologi ini. Bagian yang pertama yaitu tantangan di bidang digital. Nah, di sini intinya entah apapun pekerjaan yang kalian pegang saat ini, mungkin di bidang keuangan, misalnya jadi analis, auditor, dan juga sebagainya, kita itu bisa memanfaatkan adanya perkembangan teknologi ini. Nah, karena adanya perkembangan teknologi ini, barrier atau limitation itu menjadi semakin menipis. Contohnya, kalau dulu auditor itu harus ngecek dokumen beribu-ribu lembar, harus bawa koper lebih dari satu, sekarang semuanya serba digital, bisa dikirim melalui email, masuk ke HP, ke laptop. Nah, di sisi lain juga teknologi itu menyediakan atau memprovide peluang atau opportunity yang melimpah. Nah, di sini implikasinya kalau orang-orang itu bakal ketinggalan kalau mereka itu nggak mau terbuka atau open dan menerima adanya perkembangan teknologi ini, di mana mereka tuh nggak mau belajar, nggak mau beradaptasi. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa adanya digital itu penting? Nah, seperti yang kita ketahui, hampir semua hal yang kita lakuin dalam dunia kerja maupun kehidupan pribadi itu semuanya berhubungan dengan digital gitu. Nah, seperti yang dilaporkan juga dalam Forbes di tahun 2019,
sudah ada sebanyak 70% perusahaan yang memiliki strategi digital dan juga 60% perusahaan itu sudah mengalami adanya transformasi digital ini. Dan juga mereka telah mampu menciptakan model bisnis baru yang menghasilkan pendapatan kotor yang sangat besar, yaitu lebih dari 1 juta miliar dolar per tahunnya. Nah, karena perjalanan digital ini dinilai penting, karena sekarang yang kita tahu perjalanan digital ini mempunyai implikasi atau pengaruh terhadap kesuksesan atau pertumbuhan suatu bisnis. Dan kita sebagai akuntan dan juga profesional keuangan, kalau misalnya kita itu nggak paham tentang teknologi dan juga perkembangan digital, kita itu bakal berada dalam resiko. Misalnya kita tuh bisa digantiin dengan orang-orang yang mungkin lebih ahli daripada kita, yang punya kompetensi lebih di bidang teknologi. Nah, dampak dari adanya teknologi ini bisa dirangkum dalam 5V, di mana kelimanya itu yang pertama velocity, yaitu kecepatan di mana bisnis dan organisasi harus berubah semakin cepat. Yang kedua ada volume, yaitu peningkatan jumlah aktivitas dan efek konsekuen pada aliran data dari perangkat kita yang terhubung menjadi semakin penting. Yang ketiga ada value atau data yang digunakan itu membantu untuk menjelaskan dan memahami bisnis dan untuk memberikan bantuan keputusan yang lebih besar, lebih cepat, dan juga semakin relevan. Selanjutnya ada variety, yaitu bagaimana teknologi itu bisa memaksa penggunaan banyaknya sistem, sumber informasi, dan model manajemen proyeksi. Nah, kita di sini harus mengadopsi berbagai sistem yang ada, berbagai proses yang ada, dan menemukan cara untuk secara optimal mengutilisasikan dalam pekerjaan kita. Dan yang terakhir ada veracity, yaitu keandalan, validitas, dan juga bias data yang digunakan untuk membuat banyak pilihan bisnis dan juga mengimplementasikannya dalam perspektif etis. Nah, di sini untuk melakukan transformasi digital yang efektif, itu perlu adanya kombinasi dari 3 bidang yang berbeda, seperti pada gambar 1.2. Seperti yang kita ketahui, teknologi itu jadi faktor atau bintang utama dalam transformasi digital. Jadi jelas ya, kalau ini tuh penting dalam transformasi digital. Jadi semakin cepat teknologi itu berkembang, maka makin canggih dan transformasi akan semakin cepat. Yang kedua itu dari sektor demografi atau orang-orang yang menggunakannya. Seberapa melek mereka itu dengan adanya teknologi. Bisa atau enggak mereka itu make. Seberapa tinggi penerimaan mereka terhadap teknologi yang baru. Dan yang ketiga adalah fokus yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambahkan value atau nilai sosial kepada masyarakat. Nah, di sini para profesional akuntan dan juga keuangan itu perlu aware dan mempertimbangkan adanya 3 elemen transformasi digital ini dalam melakukan pekerjaan dan juga mengukur seberapa efektif sih mereka itu bekerja dalam perusahaan. Nah, karena adanya teknologi ini, proses-proses bisnis itu sudah berubah total gitu mayoritas. Dari yang awalnya manual, sekarang jadi otomatis. Contohnya dulu waktu jual beli, kita harus ke toko offline, kita harus kasihkan uang secara langsung. Nah, sekarang semuanya sudah online, serba online, semuanya pakai teknologi cloud, data-data konsumen disimpan di database, kayak e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, sekarang prosesnya kita transfer uang, data flow, arus masuk kas, itu langsung terproses, kemudian barang langsung dikirimkan. Nah, di sini sebagai profesional accountant, kita perlu paham bagaimana teknologi itu bisa akhirnya tuh membuat proses-proses ini. Nah, kita juga harus memahami alur data itu bagaimana dan juga gimana kita itu bisa mengukur keefektivitasan dan juga efisiensi kinerja yang ada di perusahaan ini kalau melibatkan adanya teknologi. Nah, kalau misalnya perusahaan itu mampu memanfaatkan teknologi, mereka itu berpeluang besar untuk menguasai pasar atau menjadi pemimpin di pasar yang unggul dibandingkan para pesaingnya. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya
kemampuan digital itu penting nggak sih kalau di mata orang-orang itu? Nah, di sini jawabannya tuh didasarkan survei atau kuesioner yang dilakukan oleh ACCA. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah kemampuan digital itu penting dalam profesi akuntansi dan keuangan? Dan sebanyak 89% itu mengakui kalau skill itu penting atau diperlukan. Kemudian, sebanyak 63% responden menyatakan bahwa mereka itu punya kemampuan digital yang cukup yang bisa mereka gunakan saat bekerja, seperti yang bisa dilihat dalam gambar 1.6. Kemudian di gambar 1.8 ini pertanyaannya sama yang nanyain kamu punya digital skill atau enggak yang relevan gitu. Nah, tapi di sini hanya dilihatkan yang menjawab iya dan dari jawabannya itu berdasarkan usia dibedakannya. Nah, bisa kita lihat kalau yang berumur 55 tahun lebih itu kemampuan digitalnya lebih rendah dibandingkan yang muda-muda. Tapi di sini angkanya masih tinggi, yaitu di atas 50% karena mereka itu harus atau terpaksa beradaptasi karena adanya tekanan di tempat kerja. Nah, dari sini juga tersirat kalau individu yang lebih muda itu dianggap memiliki lebih banyak pengalaman digital dan dianggap lebih nyaman dengan teknologi dibandingkan dengan usia yang lebih dewasa. Terakhir, ketika ditanya seberapa sering sih mereka menggunakan skill digital, dan sebanyak 68% menunjukkan bahwa mereka itu memakai skill itu all the time atau sepanjang waktu. Dan mereka sendiri juga mengakui kalau skill digital itu sudah masuk ke dalam hal yang penting dalam pekerjaan mereka. Nah, dari pembahasan-pembahasan tadi, bisa kita simpulkan kalau keterampilan digital itu merupakan bagian yang relevan atau bahkan sekarang menjadi penting atau urgent dari peran profesional baik akuntansi maupun keuangan. Nah, di sini challenge-nya atau tantangannya adalah ketika menghadapi perubahan teknologi ini, kita bisa nggak sih, mampu nggak sih membuat hubungan atau koneksi dengan adanya perubahan model bisnis yang sudah berubah ini, kita tuh bisa memprovide skill-skill yang relevan yang perlu dikembangkan yang mendukung adanya perubahan ini. Nah, bagian selanjutnya bakal diterusin sama teman aku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai defining our digital skill. Jadi yang pertama itu ada the digital quotient. Jadi pada tahun 2016, ACCA itu melakukan penelitian signifikan tentang keterampilan yang perlu dikembangkan dan dipertahankan oleh profesional akuntansi dan keuangan agar tetap relevan. Jadi the report professional skill, the future drivers of change and future skills menurut CCA tahun 2016 itu memperkenalkan konsep question bagi profesional untuk mendefinisikan kelompok keterampilan yang diperlukan ini. Nah, 7 hasil bagi yang dihasilkan diidentifikasikan seperti yang ditunjukkan pada figur 2.1 ini. Nah, di bagian tengah ini ada keterampilan teknis dan etika yang kuat itu tetap menjadi inti dari apa yang dilakukan oleh profesional akuntansi dan keuangan, tetapi ini tuh didukung oleh keterampilan tambahan yang penting. Di antaranya itu adalah keterampilan yang membentuk kecerdasan digital. Nah, definisi untuk digital quotient ini sendiri itu adalah kesadaran dan penerapan teknologi, kemampuan praktik dan strategi yang ada dan yang sedang berkembang. Nah, dilakukan juga survei sebagai bagian dari penelitian ini untuk mengevaluasi apa yang dianggap responden itu sebagai elemen penyusun kecerdasan ini dan persepsi mereka tentang bagaimana pentingnya kecerdasan digital ini akan berubah dibandingkan dengan kecerdasan lainnya dalam jangka waktu yang menengah. Nah, hasilnya itu ditunjukkan di gambar 2.2 ini yang menunjukkan bahwa responden itu tidak memiliki preferensi yang jelas dari satu hasil dari satu hasil question terhadap yang lain ketika diposisikan terhadap
question digital. Jadi selama jangka waktu menengah yang didefinisikan sebagai 3 hingga 5 tahun ke depan, mereka itu tidak melihat perubahan dalam keseimbangan relevansi dan hasil bagi masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh presentasi respons yang lebih besar di sekitar skor 3 dan 4, dan sebagian dari mereka itu mungkin mengantisipasi penurunan relevansi kecerdasan digital. Nah, selanjutnya di gambar 2.3 ini itu menunjukkan adanya memberikan analisis berdasarkan usia mereka yang mengevaluasi question bagi masing-masing sebagai 4 dan 5. Nah, seperti penilaian kecakupan keterampilan digital mereka, responden yang lebih dewasa itu menunjukkan bahwa mereka itu percaya kecerdasan digital itu kurang relevan bagi mereka. Tapi bagi orang yang lebih berpengalaman, mungkin lebih fokus pada kegiatan yang membutuhkan lebih sedikit kontak langsung dengan operasional sistem. Nah, pentingnya strategi digital perusahaan pentingnya strategi digital perusahaan dalam mencapai kesuksesan bisnis itu mungkin menunjukkan bahwa mereka tuh perlu terus berinvestasi dalam kemampuan digital mereka. Selanjutnya ini ada di gambar 2.4, ini dia membandingkan tanggapan dari mereka yang mengidentifikasi diri mereka yang memiliki peran C-suite atau Chief Financial Officer dan Chief Executive Officer terhadap total populasi responden. Nah, kecerdasan selanjutnya, kecerdasan evaluation the digital question. Jadi itu kecerdasan digital ini dapat diartikan sebagai terdiri dari berbagai tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Nah, tingkat relevansi masing-masing komponen ini yang potensial itu dievaluasi. Jadi sebagai bagian dari survei untuk mempertimbangkan bagaimana kita menafsirkan potensi luasnya question. Nah, analisisnya itu didasarkan pada 4 komponen hasil bagi yang diidentifikasikan dalam gambar 5 ini. Jadi, untuk memudahkan analisis, beberapa komponen potensial dari masing-masing 4 bidang ini diidentifikasi, dan responden diminta untuk mengevaluasi masing-masing sesuai dengan tingkat keahlian yang dianggap perlu. Nah, selanjutnya di gambar 2.6 ini tuh menunjukkan keseluruhan tingkat signifikansi masing-masing dari 4 komponen digital quotient tadi. Nah, yang lebih rinci lagi itu analisis masing-masing komponen, hanya mereka yang menilai komponen di poin 3 atau di atas yang diminta untuk menanggapi. Presentasi mereka yang mendapatkan skor 3 atau lebih ini tuh dirangkum pada tabel 2.1 di bawah ini. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita tidak melihat variasi potensial dalam relevansi keseluruhan dari masing-masing komponen ini. Namun ketika kita mempertimbangkan contoh yang lebih rinci, yang mengikuti di bagian ini, variasi tersebut itu akan meningkat. Selanjutnya itu responden survei ini juga diminta untuk mengevaluasi beberapa area di masing-masing komponen digital question. Untuk memfasilitasi skala ini, nah skalanya itu ada di tabel 2.2 ini. Jadi selanjutnya itu ada teknologi yang ada dan yang sedang berkembang. Jadi dalam komponen ini tuh relevansi beberapa teknologi yang mendasar bagi profesional keuangan itu dievaluasi. Nah, hasilnya itu ditunjukkan pada tabel 2.7 ini. Nah, contoh yang dapat ditarik itu termasuk yang dapat digunakan oleh profesional keuangan dalam pekerjaan sehari-hari mereka, seperti aplikasi spreadsheet dan aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, serta teknologi yang mungkin tampak lebih peripheral seperti robotika dan blockchain, tetapi itu jelas tren yang baru muncul. Nah, hasilnya juga itu menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan yang wajar dengan teknologi yang lebih tradisional seperti aplikasi ERP dan spreadsheet, tetapi kurang nyaman dengan teknologi yang lebih baru yang disebut dengan MTech
seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan juga pembelajaran mesin. Jadi profesional keuangan itu telah lama merasa nyaman dengan penggunaan spreadsheet. Fleksibilitasnya memungkinkan peneliti untuk mengembangkan model dan simulasi yang canggih. Namun seperti halnya alat-alat lain, ada pilihan yang lebih baik yang tersedia dan kegagalan untuk menerapkannya. Dapat berarti bahwa kita tidak dapat memperolehnya. Jadi selanjutnya ini di tabel 2.8 ini itu sehubungan dengan komponen lingkungan digital ini, keterampilan khusus yang diperlukan untuk merangkul dan menerapkan teknologi yang relevan itu dipertimbangkan pada gambar ini. Jadi untuk tujuan survei, contoh teknik yang digunakan untuk mengelola dan mengatur penerapan teknologi yang ada dan yang sedang berkembang ini dipertimbangkan. Jadi ini tuh termasuk keterampilan dalam mengelola transformasi, terus seperti manajemen proyek dan program. Yang terakhir adalah manajemen terpadu dan serangkaian proyek yang merupakan bagian mendasar dari perjalanan transformasi, serta aspek tata kelola data dan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada digital practice yang ditunjukkan pada tabel 2.9 ini. Jadi dalam komponen ini, teknik untuk mengelola lingkungan digital yang relevan dengan profesional akuntansi dan keuangan itu dipertimbangkan pada gambar ini. Nah, jadi responden survei itu diminta untuk mengevaluasi pilihan teknik yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka. Sementara tingkat keahlian secara keseluruhan itu hanya sedikit lebih rendah daripada dua komponen pertama ketika responden mempertimbangkan pendapat mereka tentang teknik yang lebih rinci. Mereka itu memberikan evaluasi yang umumnya lebih rendah. Jadi praktik yang dipilih itu mencerminkan praktik yang berpotensi digunakan dalam transformasi digital atau fungsi keuangan yang berkembang. Nah, dalam komponen ini tuh penggunaan data termasuk data operasional yang dapat mencakup komponen terstruktur dan tidak terstruktur mengharuskan profesional akuntansi dan keuangan memiliki keterampilan yang penting. Jadi hal ini tuh mendukung peneliti dalam memberikan tingkat wawasan yang lebih besar dan perkiraan yang lebih baik. Jadi hal ini tuh kontras dengan keahlian untuk menghasilkan visualisasi waktu nyata yang sering disebut sebagai keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan analisis dan perkiraan. Selanjutnya itu ada strategi. Jadi dalam komponen strategi ini relevansi strategi digital dengan profesional akuntansi dan keuangan itu dipertimbangkan pada gambar 2.10 ini. Jadi intinya itu setiap transformasi bisnis adalah strategi organisasi. Dari contohnya itu yang digunakan untuk mengevaluasi komponen ini tuh berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana sebagai profesional keuangan kita tuh melihat keunggulan strategis teknologi untuk organisasi tempat kita bekerja. Nah, transformasi digital ini sedang dialami di seluruh organisasi dan mungkin akan mengejutkan bahwa tidak terpikir bahwa profesional akuntansi dan keuangan harus memiliki lebih banyak keahlian dalam strategi teknologi yang lebih luas dibandingkan dengan strategi sistem keuangan saja. Tingkat integrasi dalam organisasi yang berubah antara satu proses dan proses lainnya juga berarti tidak lagi bermanfaat untuk mempertimbangkan strategi sistem keuangan yang terpisah. Jadi etos dari setiap organisasi yang sukses itu perlu menjadi salah satu pemberdayaan teknologi yang terintegrasi. Jadi inti dari strategi itu adalah budaya organisasi dan bagaimana merespon transformasi. Salah satu CFO yang diwawancarai menganggap bahwa budaya itu semakin penting. Dia mencatat betapa pentingnya budaya efektif dalam organisasi dan bahwa mereka yang tidak memiliki budaya yang efektif itu selalu berjuang. Jadi dia tuh menjelaskan bahwa perusahaan itu perlu mengubah budayanya untuk mengatasi agenda digital. Jika tidak melakukannya, mereka akan menemukan bahwa itu akan diambil alih oleh organisasi-organisasi yang telah mencapai hal ini.
Oke, good viewers. Selanjutnya aku akan bahas mengenai the digital future and now. Nah, menurut Blackburn, yang merupakan anggota Dewan ACCA, mengatakan bahwa teknologi digital dengan cepat menjadi fasilitator model bisnis, bukan sebagai pengganti atau jalan pintas untuk memahami fundamental bisnis dan resiko bisnis. Nah, evolusi digital akan terus berlanjut dan teknologi akan terus berkembang. Oleh sebab itu, kita sebagai accountant profesional atau finance profesional harus menyadari bahwa teknologi sangat penting karena teknologi dapat berdampak pada model bisnis dari suatu perusahaan. Nah, dalam bagian 3 ini, aku akan membahas mengenai digital sebagai way of life, digital dalam konteks bisnis, sifat digital yang berkembang di tempat kerja keuangan, dampak keterampilan digital terhadap praktik, dan pemahaman terhadap strategi digital. Oke, kita masuk yang pertama, digital is a way of life. Digital adalah way of life for consumers and for business. Sebagai accountant profesional atau finance profesional, kita harus menyadari pentingnya dampak teknologi terhadap model bisnis perusahaan. Misalnya nih, seseorang dalam praktik perlu memperhatikan resiko audit yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi. Seseorang yang berkecimpung dalam bisnis perlu memahami bagaimana model bisnis terpengaruh dan dampaknya terhadap data yang dikumpulkan. Karena hal tersebut akan memberitahu berbagai hal tentang bagaimana cara suatu bisnis akan berhasil seperti itu. Nah, selain itu, teknologi dan fasilitas digital digunakan untuk memberikan organization services, bukan hanya bagaimana individu atau organisasi memfasilitasi pemrosesan transaksional, tetapi juga bagaimana individu atau organisasi menggunakan teknologi seperti teknologi kognitif untuk mendorong prediksi atau untuk mendorong opini. Nah, yang kedua ada digital in business context. Jadi, SCCA ini melakukan survei dengan meminta responden untuk mempertimbangkan betapa pentingnya memahami konteks digital dari sisi klien mereka atau dari sisi perusahaan mereka sendiri. Kalau sudut pandang responden untuk memahami konteks digital dari klien mereka ini uh, si responden mengidentifikasi diri mereka bekerja in practice. Tapi kalau misalnya responden mempertimbangkan berapa pentingnya memahami konteks digital dari sisi perusahaan mereka sendiri, maka responden tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai bekerja in business. Kalau kelompok satu itu bekerja in practice itu ditandai dengan garis berwarna biru, kemudian kelompok kedua responden bekerja in business itu ditandai dengan garis berwarna merah, dan ini adalah skala Likert 1 sampai 5 di mana 1 itu adalah sama sekali tidak penting dan skala 5 adalah sangat penting. Nah, kesimpulan dari gambar 3.1 ini adalah hampir 60% dari kelompok in practice dan 52% dari kelompok in business itu menganggap pemahaman terhadap konteks digital klien dan perusahaan mereka sendiri itu sangat penting seperti itu. Jadi pemahaman terhadap digital dalam praktiknya ataupun dalam bisnis itu sangat penting. Nah, kemudian kalau dalam praktiknya ada contoh dari Rasika Fernando. Jadi Rasika Fernando ini menggambarkan transformasi digital dalam konteks praktisnya. Seperti yang dicontohkan oleh organisasinya sendiri, di mana industri perbankan sedang bergerak ke arah digital banking, sehingga struktur biayanya sangat berubah dari infrastruktur dan basis biaya tetap ke struktur biaya layanan yang lebih ke digital. Nah, perbankan tersebut memposisikan ulang penawaran produk dan layanannya ke dalam ruang digital. Jadi, konteks digital, pemahaman terhadap digital dalam konteks bisnis itu sangat penting seperti itu dalam mengembangkan bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada di evolving nature of digital in the finance workplace. Jadi evolusi teknologi seperti yang digunakan di tempat kerja terus berlanjut. Dalam hal ini, Gartner menyoroti 10 tren utama untuk tahun 2020 yang diyakini akan mempengaruhi tempat kerja atau workplace. Yang pertama ada hyperautomation, termasuk robotic process automation dan IBPMS.
Nah, ini adalah penerapan teknologi seperti artificial intelligence untuk mengotomisasi dan meningkatkan human processes. Yang kedua ada multi-experience, ini adalah platform pengembangan aplikasi yang memungkinkan perangkat lunak digunakan dengan cepat di berbagai perangkat. Yang ketiga adalah democratization, ini adalah kemampuan data untuk tersedia bagi pengguna akhir rata-rata tanpa bantuan. Yang selanjutnya adalah human augmentation, ini adalah teknologi yang meningkatkan produktivitas dan kemampuan manusia seperti perangkat sensorik. Yang kelima ada transparency and traceability, ini adalah serangkaian sikap, tindakan, dan teknologi, serta praktik pendukung yang dirancang untuk memenuhi persyaratan peraturan, mempertahankan pendekatan etis untuk menggunakan artificial intelligence dan teknologi canggih lainnya, dan memperbaiki kurangnya kepercayaan yang berkembang di bidang ini. Selanjutnya yang keenam ada empower edge. Ini adalah daya komputasi yang didistribusikan ke tepi jaringan, yaitu ke pengguna akhir dan perangkat pengguna akhir, bukan ke terpusat. Selanjutnya ada distributed cloud. Ini adalah penggunaan cloud computing untuk menghubungkan data dan aplikasi dari berbagai lokasi geografis. Yang kedelapan ada automation tanks. Ini adalah mesin yang bekerja secara mandiri tanpa human guidance atau direct intervention. Yang kesembilan ada practical blockchain. Dan yang terakhir ada artificial security. Ini adalah kemampuan artificial intelligence untuk bekerja sesuai kebutuhan dan dapat dijelaskan kepada manusia untuk mengelola dan mencegah ancaman dunia maya dengan menerapkan teknik tambahan seperti itu. Nah, selanjutnya di gambar 3.2 kita bisa melihat bahwa ini ada berbagai existing teknologi yang diterapkan oleh perusahaan saat ini. Ada ERP, ada spreadsheets, ada analysis, kemudian ada artificial intelligence, ada blockchain, dan sebagainya. Nah, teknologi-teknologi ini kemudian diintegratedkan yang disebut integrated workplace. Nah, ini terdiri dari Internet of Things, ada smart cities, ada smart workplace, dan mobile connected workplace. Nah, apa sih Internet of Things? Internet of Things ini adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Nah, Internet of Things ini mampu menghubungkan seluruh device yang berbeda dengan cara menambahkan sensor dan kecerdasan digital sehingga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real-time tanpa harus melibatkan campur tangan manusia. Nah, contohnya apa sih? Contohnya yang kalian sudah familiar adalah QR code. Kalau dalam konteks perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur, menggunakan sensor device, dalam hal ini adalah Internet of Things ini, untuk mengukur dengan pasti saat ada output produksi yang terganggu. Dengan adanya bantuan peringatan sensor, maka perusahaan manufaktur bisa dengan cepat memeriksa tingkat keakuratan peralatan atau menghapusnya dari sistem produksi. Sehingga akan bisa memperbaiki dengan cepat kegagalan atau gangguan dalam suatu proses produksi. Nah, kemudian Internet of Things ini itu kan tadi adalah semesta dari device kan, atau software dan sistem yang menghubungkan uh, menghubungkan jaringan, gitu ya, atau mengirimkan data, menghubungkan pengguna satu sama lain secara real time. Nah, ini Internet of Things ini merupakan salah satu pendorong dasar munculnya smart digital workplace. Nah, workplace yang dilengkapi dengan berbagai sensor yang berkembang akan dapat memberikan pengalaman interaktif yang ditingkatkan misalnya kepada pengunjung dari perusahaan atau karyawan ataupun manajer dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini di gambar 3.3 ini adalah model transformasi digital. Nah, di sini ada elemen-elemennya, ada skill and capabilities, ada lean process design, kemudian ada business process outsourcing, dan sebagainya. Nah, kemudian practical finance integration, di sini contohnya ada cloud-based application,
Nah, jadi secara tradisional, solusi enterprise resource planning akan mencakup berbagai proses bisnis kan. Dengan munculnya aplikasi berbasis cloud yang menangani satu komponen modal bisnis seperti sumber daya manusia atau bagian penjualan di sini, kemudian ada bagian human capital atau business planning, ini di sini akan menghasilkan yang namanya central repository of information. Jadi di sini dalam cloud ini dia menghubungkan berbagai divisi yang kemudian semua divisinya ini akan terkumpul atau terpusat dalam central repository of information. Nah, repository ini atau penyimpanan ini akan menyajikan informasi yang berguna bagi manajemen secara real time seperti itu. Di sini karena dihubungkan oleh berbagai perangkat digital seperti chatbot and self-services, kemudian ada artificial intelligence and machine learning, kemudian ada Internet of Things, dan big data and analytics. Jadi di sini karena adanya berbagai dukungan teknologi digital, itu akan mengintegrasikan semua divisi yang ada sehingga menghasilkan Central Repository of Information gitu yang bisa digunakan oleh manajemen dalam misalnya membuat keputusan. Nah, kemudian kenapa sih suatu data itu penting? Suatu data penting karena kemampuan menggunakan data untuk memahami lingkungan bisnis secara real time untuk menambah nilai bagi pelanggan itu merupakan kuncinya sebenarnya. Nah, data dapat menyediakan informasi untuk organisasi-organisasi dalam mengatasi kekuatan yang mengganggu, memahami bagaimana perubahan mempengaruhi modal bisnisnya, dan menangani perubahan perilaku pelanggannya seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat ada impact of digital skills on those in practice. Jadi di sini kita kembali lagi pada survei yang dilakukan oleh ACCA terhadap kelompok responden yang bekerja dalam praktiknya. Di sini kita melihat bahwa di sini di gambar 3.5 ini merupakan tabel gambar yang menggambarkan apakah responden itu mempertimbangkan skill digital sebagai dasar untuk peran auditor atau eksternal auditor di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari responden tersebut 52% itu menganggap bahwa keterampilan digital atau digital skill itu sangat relevan bagi auditor, bagi peran mereka sebagai auditor atau eksternal auditor di masa yang akan datang. Kenapa sih? Karena perangkat-perangkat teknologi seperti misalnya automated tools itu digunakan dalam pendekatan audit. Seperti itu. Nah, pendukung automated tools dengan teknik artificial intelligence itu mengharuskan auditor in practice-nya untuk menghargai kombinasi tujuan audit, pertimbangan bias etis dalam mengaudit, dan bagaimana data dikelola oleh organisasi atau perusahaan audit itu sendiri. Nah, kemudian di gambar 3.7 ini masih dalam kelompok yang bekerja in practice. Di sini ditanyakan bagaimana seberapa penting sih seberapa penting bagi responden untuk auditor memahami data dan digital landscape untuk klien mereka di masa yang akan datang atau di masa depan gitu. Apakah memahami landscape teknologi klien mereka itu penting bagi auditor? Nah, di sini jawabannya adalah sekitar 60% responden menunjukkan bahwa memahami landscape teknologi klien itu sangat penting bagi seorang auditor seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir ada understanding the digital strategy. Di sini dalam surveinya ACCA menanyakan responden yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bekerja bisnis, apakah mereka menganggap penting untuk memiliki pengetahuan tentang strategi digital organisasi mereka. Di sini gambar 3.8 menunjukkan bahwa sebagian besar di sini kalau kita lihat 91% penjumlahan antara 39% ditambah dengan 52% itu memberikan peringkat 4 atau 5 pada skala Likert 1 sampai 5 ini, yang berarti bahwa sebagian besar itu menyatakan pemahaman atau pengetahuan tentang strategi digital bagi perusahaan itu sangat penting, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Suwarno. Halo teman-teman, bagian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang embracing digital, becoming digital citizen. Bagaimana merangkul digital dan menjadi warga digital. Sebelumnya ada sebuah quote menarik dari Brendan Sehan bahwa memiliki keterampilan digital yang relevan adalah bagian penting dari menjadi profesional akuntansi dan keuangan sekarang dan di masa depan. Meluangkan waktu untuk memahami landscape digital bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Nah, bagaimana teman-teman? Ada tantangan ya untuk memahami digital ya. Ada sebuah tantangan untuk kita terus belajar digital. Heather Smith dari NS Consulting mencatat bahwa pengembangan keterampilan digital adalah bagian dari kegiatan belajar sepanjang hayat. Karena kesadaran seseorang perlu terus dikembangkan. Ini tidak berhenti pada memperoleh kualifikasi asa. Orang harus terus belajar. Ada sebuah survei, teman-teman, kalau kita lihat di gambar 4.1 ini ya, ada sebuah pertanyaan bahwa menurut Anda, di bidang apa Anda mungkin perlu mengembangkan keterampilan digital Anda untuk menjalankan peran Anda dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya di gambar 4.1 ini, ya. Ada data analitik ya cukup tinggi 72%, jadi bidang data analitik ya menurut hasil survei ini cukup tinggi ya, mulai dari data analitik sampai ke robotik. Ini bidang-bidang yang menurut hasil survei ini perlu untuk kita pelajari ke depan untuk menjalankan profesi kita. Nah, pertanyaan selanjutnya di gambar 4.2 ini juga menjelaskan dari hasil survei bahwa tetapi dibagi berdasarkan kelompok usia di sini teman-teman. Untuk yang warna biru ini usia 18 sampai 34 tahun, kemudian warna merah 35 sampai 54 tahun, dan warna abu ini untuk lebih dari 55 tahun. Rata-rata untuk usia 18 sampai 34 tahun ya itu 74% ya merasa perlu untuk tertarik ya belajar di bidang data analitik. Nah, untuk usia di atas 35 sampai 54 tahun itu 7% dan 71%, maksudnya. Kemudian untuk usia, nah ini yang cukup mengejutkan ya, usia 55 tahun pun ya cukup tinggi angkanya, 56%, gitu, teman-teman. Nah, di gambar 4.3 ini ya, hasil survei dari sebuah pertanyaan dengan sebuah pertanyaan bahwa menurut Anda di bidang apa Anda mungkin perlu mengembangkan keterampilan digital Anda untuk menjalankan peran Anda dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Ya. Analisis geografis dari tanggapan yang menunjukkan analisis data dan spesifik sebagai area fokus. Ini kita bagi berdasarkan negara. Ya, ada UK, Maryland, kemudian Republic of Ireland, Pakistan, sampai ke Brasil. Nah, rata-rata dari hampir semua negara yang menjadi survei ini adalah data analitik dirasa cukup penting untuk dipelajari dibandingkan dengan spreadsheeting. Ya. Tetapi dua hal ini dirasa cukup penting ya, sehingga peneliti melakukan survei di dua bidang.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengembangkan keterampilan digital Anda? Nah, ini dari hasil surveinya, teman-teman bisa melihat di gambar 4.4 di situ, tantangan apa yang dihadapi ketika kita ingin mengembangkan keterampilan digital Anda. Nah, hasilnya cukup menarik, teman-teman. Ini ada skor yang paling tinggi, 52%. Itu adalah lack of time, kurangnya waktu. Jadi waktu selalu menjadi alasan, menjadi tantangan tersendiri memang bagi kita untuk belajar, termasuk ketika kita ingin belajar mengembangkan keterampilan digital. Kemudian ada di berikutnya ada 46% itu lack of access to resource, kurangnya akses ke sumber daya, dan lack continuous learning opportunities, kurangnya continue ketika kita belajar. Nah, di bagian berikutnya, teman-teman, ada sebuah pertanyaan lagi. Apakah Anda menganggap bahwa Anda terutama proaktif atau reaktif dalam mengembangkan keterampilan digital Anda? Hasilnya, teman-teman bisa lihat di gambar 4.5 ini. Dari gambar 4.5 ini, kita bisa melihat 55% itu proaktif, ya, mainly proaktif. Kemudian 38% responden itu reaktif, dan neither, tidak keduanya, proaktif maupun reaktif itu 7%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengembangkan keterampilan digital Anda? Mereka yang diidentifikasi oleh populasi mengidentifikasi kurang waktu sebagai hambatan utama mereka. Ini masih menyambung dengan survei yang sebelumnya. Nah, jadi kalau di gambar 4.6 ini ya, masih konsisten dengan pertanyaan sebelumnya, rata-rata menjawab 43%, 42% itu kurangnya akses ke sumber daya, kemudian kurangnya konsisten ketika kita belajar. Nah, bagian selanjutnya adalah teman-teman, kita membahas tentang the challenge of understanding the business. Tantangan untuk memahami bisnis, bahwa kita sebagai profesional di bidang akuntansi dan di bidang keuangan memiliki sebuah tantangan untuk terus memahami bisnis. Ya. Di dalam buku atau makalah ini cukup menarik disebutkan bahwa memiliki pemahaman bisnis ya, yang jelas tentang bagaimana teknologi dan data digunakan ya, merupakan sebuah kunci untuk mengembangkan kecerdasan digital kita. Ya. Karena bisnis semakin memanfaatkan teknologi sebagai sumber daya keuntungan komersial, penting untuk menyadari pentingnya melakukan dengan cara yang benar dan dampaknya terhadap proses keuangan dan operasional. Rasika Fernando mencatat bahwa baginya yang penting adalah kombinasi dari mekanisme teknologi, proses bisnis, dan perangkat teknologi. Memiliki pemahaman bisnis yang jelas tentang bagaimana teknologi dan data digunakan, ya, mungkin merupakan kunci untuk mengembangkan kecerdasan digital kita. Ya, profesional keuangan yang sukses akan memadukan keterampilan digital dalam kombinasi keterampilan teknis dan etika. Jadi perlunya kita mengkombinasikan keterampilan teknis, etika akuntansi, keterampilan digital, dan keterampilan bisnis. Teman-teman bisa melihat di gambar 4.7 ini ya, digital skill of context, ada technical and ethical skill, kemudian business skill, dan digital skill. Nah, selanjutnya teman-teman adalah seizing the developmental opportunities. Apa sih itu? Mengembangkan, bagaimana kita mengembangkan peluang untuk pembangunan, ya, kemajuan. Bahwa kecerdasan digital adalah gabungan dari keterampilan bagaimana melakukan sesuatu
dan pengetahuan berbasis fakta, ya. Misalnya menghargai bagaimana keuntungan komersial dapat diperoleh. Tidak perlu menjadi ahli digital di semua bidang, teman-teman. Ketika kita mentang-mentang agar kita bisa menyesuaikan perkembangan zaman, kemudian kita memaksakan diri untuk menjadi ahli digital di semua bidang. Ya, di sini dikatakan tidak perlu menjadi ahli digital di semua bidang, tapi lebih untuk menghargai bagaimana teknologi digital ya akan mengubah peran Anda saat ini dan masa depan, serta memastikan bahwa kita siap untuk perubahan. Nah, the importance of storytelling narrative, ya, bahwa memiliki pengetahuan untuk memahami model bisnis, konteks di mana teknologi digunakan, dan aliran data di seluruh organisasi, bersama dengan keterampilan untuk menganalisis dan menjelaskannya kepada orang lain. Memungkinkan profesional akuntansi dan keuangan untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada organisasi mereka. Maksudnya apa, teman-teman? Bahwa di sini berarti bahwa pentingnya seorang profesional akuntansi di bidang keuangan itu untuk memiliki kemampuan untuk narasi bercerita, sehingga bisa menyampaikan sebuah ide-ide, proses kerja, karya-karya, dan sebagainya, mentransfer sebuah pengetahuan ya, kepada orang lain di dalam organisasi, sehingga akan memberikan nilai tambah yang lebih bagi organisasi. Jadi intinya di sini adalah kemampuan, pentingnya untuk memiliki kemampuan untuk narasi bercerita. Menceritakan ide, menceritakan bagaimana proses kerja kita kepada mungkin rekan kerja kita, kepada bawahan kita, ya, kepada atasan kita, dan sebagainya. Nah, ini yang menarik, teman-teman, di sini adalah kita mungkin sering mendengar bahwa kalau generasi yang lebih muda biasanya akan lebih cepat untuk ketika belajar digital, hal-hal yang baru. Sementara generasi yang mungkin lebih tua ya itu menjadi kurang cepat beradaptasi dengan perkembangan digital. Nah, ini juga beberapa asumsi tentang pembagian generasi di sini adalah salah satunya adalah bahwa anggota generasi muda selalu melek teknologi ya, sementara mereka yang lebih dewasa menemukan tantangan dalam memahami dunia digital. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut di gambar 4.10 ini ya, ada 5 zona untuk future career opportunity in accountancy. Nah, ini zona-zona ini. Berikutnya, teman-teman, adalah developing your digital quotient, membangun kecerdasan ya, membangun kecerdasan digital kita. Sebagai profesional keuangan dan akuntansi, ya, kita perlu berinvestasi secara berkelanjutan dalam keterampilan digital kita. Jika kita ingin memenuhi peluang yang ingin kita miliki, jika kita ingin menjawab tantangan di masa depan. Karena transformasi digital yang terus berlanjut, kita tidak boleh ketinggalan. Tadi, agar kita selalu menjadi generasi yang muda tadi, gitu ya, bukan menjadi generasi yang tua, gitu ya. Nah, pengembangan kecerdasan digital harus dilihat dalam konteks kecerdasan lainnya, teman-teman. Jadi, seperti kita lihat di gambar 4.11 ini, bahwa untuk memadukan kecerdasan digital kita dengan kecerdasan lainnya. Jadi ada digital skill, ada business skill, ada technical and ethical skill. Jadi tidak cukup hanya kecerdasan digital, tetapi ada kecerdasan lain, kemampuan-kemampuan atau skill lain yang perlu kita kuasai. Nah, profesional akuntansi dan keuangan yang sukses terus mengembangkan kecerdasan digital mereka di 2 bidang ya, yang berbeda. Yang pertama adalah menentukan relevansi lanskap digital dengan tempat kerja mereka dan memahami bagaimana strategi bisnis dijalankan melalui konteks teknologi konteks digital. Nah, yang kedua adalah menerapkan keterampilan khusus yang terkait dengan teknologi yang digunakan organisasi atau aplikasi digital yang ada di organisasi. Nah, organisasi bertransformasi, ya, organisasi yang transformasinya sukses itu juga menanamkan budaya inovasi dan ingin tahu, teman-teman. Jadi ketika salah satu ciri organisasi yang sukses adalah di dalamnya itu menghidupkan, ya, menanamkan budaya inovasi dan rasa ingin tahu. Nah, ada sebuah hal yang menarik di dalam sebuah organisasi, ya, selain menanamkan budaya ingin tahu, menanamkan budaya untuk terus berinovasi, ya, maka faktor lain adalah seorang pemimpin, ya, bahwa memimpin dengan kuat budaya digital yang kuat dalam organisasi sangat penting, ya. Kemajuan yang dihargai tidak dapat dinegosiasikan, tidak peduli berapa usia, konteks, ya. Jadi
seorang pimpinan di dalam organisasi itu membentuk suatu budaya dalam sebuah organisasi, tidak peduli, ya, maksudnya tidak peduli bukan artinya tidak peduli sama sekali, ya, artinya mau itu generasi muda, generasi tua dan sebagainya, tetapi semua difasilitasi, ya, semua diberikan kesempatan untuk belajar. Dan good viewers, kalau tadi kita udah lihat dari publikasi ACCA, selanjutnya kita bakal masuk atau melihat dari segi jurnal, yaitu yang berjudul The Role of Internet-Related Technologies in Shaping the Work of Accountants, New Direction for Accounting Research, yang dilakukan oleh Mol, C, dan Yigit Patsioglu di tahun 2019. Nah, di sini kita bakal melihat penjabarannya dari segi paper atau penelitian. Nah, pada paper yang akan dibahas ini, dengan adanya teknologi berbasis internet, muncul pertanyaan, peran teknologi itu apa aja sih, dan gimana teknologi itu bisa merubah atau mereformasi dunia akuntansi. Nah, paper ini juga nanti akan memberikan arahan untuk penelitian yang bisa dilakukan di masa depan terkait hal ini. Pada latar belakang atau background penelitian, adanya internet dan teknologi informasi seperti cloud, blockchain, analitik data atau big data, dan juga artificial intelligence yang sekarang sudah merubah dunia ekonomi dan menciptakan yang namanya industri digital. Di sini tuh muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan adalah gimana orang-orang yang kerja di sini itu bisa memanfaatkan teknologi. Jadi mereka tuh bisa berkontribusi dan juga memberikan nilai atau value tambahan bagi perusahaan atau organisasi di mana mereka bekerja. Nah, di sini juga Presiden IMA Jeffrey Thompson itu berpendapat bahwa dengan adanya perubahan teknologi ini, itu nampaknya dapat memperluas peranan akuntan. Jadi misalnya dari yang dulunya itu nggak ada pemeriksaan secara data analitik, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi itu, prosedur itu sekarang menjadi ada gitu. Nah, di sini tujuan utama dari paper ini, ada studi ini adalah melakukan review atau ulasan penelitian di bidang akuntansi, khususnya di bidang sistem informasi, dengan fokus pada 4 teknologi yang terkait internet, yang memiliki potensi untuk memberikan perubahan atau reformasi profesi akuntansi maupun di bagian penelitian. Nah, di dalamnya nanti akan ada cloud, big data, blockchain, dan juga artificial intelligence yang akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini fokus penelitiannya yaitu memberikan pemahaman gimana sih teknologi informasi itu kok bisa merubah pekerjaan akuntan. Nah, di sini paper ini akan menjawab pertanyaan apa dampak internet dan juga teknologi informasi terkait dengan pekerjaan akuntan. Nah, bagian selanjutnya bakal aku serahin ke teman aku. Oke, good viewers, kita sekarang masuk ke bagian result atau hasil dari penelitian ini. Nah, dalam hasil penelitian ini, peneliti menyajikan hasil studi literaturnya dia terhadap 4 teknologi, yaitu cloud, big data, ada blockchain, dan artificial intelligence, yang mengacu pada 38 paper peer review. Kemudian ada beberapa artikel dan laporan dari Business Press. Nah, ayo kita masuk ke yang teknologi pertama yaitu cloud. Solusi atau layanan berbasis cloud telah tersedia dalam berbagai fungsi utama yang diakui sebagai bagian dari peran akuntan. Misalnya akuntansi, analitik, kepatuhan, kontrol, monitoring, dan pelaporan, serta tata kelola data. Terdapat 4 model penyebaran cloud, yaitu private cloud, ada public cloud, kemudian ada community cloud, dan hybrid cloud. Nah, layanan yang disediakan atas public cloud dijual ke beberapa penyewa dengan basis pembayarannya sesuai pemakaian yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, kemudian apa sih manfaat dari penggunaan public cloud?
manfaat dari penggunaan public cloud diantaranya yaitu pertama, biayanya rendah. Maksudnya apa sih? Nah, karena tadi penagihan pembayaran atas penggunaan cloud, itu kan sesuai dengan penggunaan atau pemakaian layanan cloud ya. Jadi, dari situ, kita dapat manfaat, perusahaan dapat manfaat yang menggunakan cloud, di mana memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol penggunaan sumber dayanya dan untuk meningkatkan dengan cepat saat layanan tersebut diperlukan. Kemudian yang kedua, kebanyakan layanan cloud beroperasi berdasarkan multi-tenancy agreement, sehingga membuat layanan seperti analisis data lebih hemat biaya untuk organisasi yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah dibandingkan dengan on-premise system, waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan aplikasi cloud di seluruh organisasi yang beroperasi dengan anak perusahaan di beberapa yurisdiksi berkurang secara signifikan. Kemudian yang keempat, di masa lalu banyak perusahaan mengizinkan setiap anak perusahaannya untuk menyesuaikan sistem enterprise resource planning. Namun, yang mengerti cara kerja sistem ERP tersebut adalah hanya yang menggunakan sistemnya saja, sehingga sulit untuk mengintegrasikan dan merekonsiliasi akun. Nah, sebaliknya, sistem prepackaged dari sebagian besar perangkat lunak yang tersedia untuk dibeli di cloud dapat membantu menghindari adanya permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah penyedia cloud bertanggung jawab atas peralatan dan pemeliharaan cloud. Jadi yang bertanggung jawab atas peralatan dan pemeliharaannya adalah si penyedianya, bukan pengguna dari cloud itu sendiri. Nah, manfaat selanjutnya adalah perusahaan yang menggunakan cloud hanya membayar untuk penggunaannya saja dan tidak memerlukan dukungan dari teknologi informasi khusus, sehingga data yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi atau inisiatif lain. Seperti itu. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah semua sistem klien mendapat manfaat dari peningkatan perangkat lunak atau keamanan dari sistem cloud. Kemudian tidak seperti on-premise ERP system, cloud memungkinkan akuntan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencadangkan data. Nah, kemudian banyak organisasi mendapatkan manfaat dari memberikan karyawannya akses ke informasi secara real time menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di smart device. Perubahan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja di lingkungan virtual karena cloud memungkinkan mereka memperbarui data dan melihatnya lebih cepat. Yang terakhir, manfaatnya adalah cloud dapat menguntungkan hubungan dengan pemasok. Kenapa? Karena cloud menyediakan ruang kerja untuk berbagi informasi dengan pemasok, seperti itu. Nah, tapi, dengan banyaknya manfaat yang dimiliki cloud, sebenarnya cloud ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah yang pertama, interoperabilitas antar aplikasi cenderung rendah. Kemudian kelemahan lainnya adalah pemantauan lingkungan multi-cloud, di mana beberapa vendor menyediakan layanan cloud merupakan hal yang kompleks baik dari segi teknologi maupun dari sudut pandang kontrak atau kepatuhan, seperti itu. Nah, cloud ini itu sebenarnya tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga digunakan oleh usaha kecil dan menengah, seperti itu. Nah, misalnya banyak usaha kecil menengah di Amerika Serikat dan Selandia Baru yang menggunakan aplikasi cloud ini, seperti itu. Nah, sedangkan di Inggris, sebuah survei yang dilakukan oleh Xero menunjukkan bahwa lebih dari 4 dari 5 organisasi Inggris menggunakan setidaknya satu layanan berbasis cloud dan sekitar 65% praktik akuntansi Inggris sudah menggunakan atau berencana menggunakan perangkat lunak akuntansi cloud. Nah, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang cloud itu ada dari Clinton dan White, kemudian Grabsky et al. Ini menemukan bahwa cloud itu belum terbukti atau dipahami dengan baik oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua ada penelitian dari Alali dan Yeh tahun 2012
Di sini mereka meneliti karakteristik resiko perusahaan atau resiko bisnis klien, resiko audit, dan resiko terkait auditor yang menyediakan layanan cloud kepada orang lain dengan sampel 370 observasi selama 2006 sampai 2009. Di antaranya 118 pada periode pra-cloud, 185 pada periode pasca cloud, dan 185 non-cloud. Dari penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa penyedia cloud cenderung sangat leverage, kurang liquid, dan lebih cenderung memiliki kelemahan yang material dalam pengendalian internal. Seperti itu. Nah, penelitian ketiga oleh Strauss-Dick et al. Tahun 2015. Nah, mereka menyelidiki dampak teknologi cloud pada akuntansi manajemen dengan melibatkan survei subset controller panel di WHU Otto di Jerman. Nah, berdasarkan 139 tanggapan, peneliti menyimpulkan bahwa cloud menawarkan manfaat bagi UKM seperti peningkatan pengambilan keputusan dan efektivitas biaya. Namun, survei tersebut juga mengungkapkan penggunaan terbatas untuk transaksi keuangan dan bahwa masalah keamanan mencegah adopsi teknologi cloud secara meluas. Seperti itu. Nah, yang keempat ada penelitian dari Zero 2018. Nah, Zero menemukan bahwa add-on ke perangkat lunak akuntansi cloud standar memungkinkan peningkatan fungsionalitas. Yang kelima ada penelitian dari Liu dan Weir. Nah, Liu dan Weir ini menemukan bahwa akuntansi cloud dapat meningkatkan audit internal dan eksternal. Misalnya, akses ke dan analisis data dalam waktu dekat dapat memungkinkan deteksi anomali secara tepat waktu. Meskipun mempertahankan jejak audit di lingkungan cloud mungkin lebih bermasalah daripada sistem internal tradisional. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada penelitian dari KPMG 2012 yang menemukan bahwa sistem berbasis cloud menguntungkan akuntan. Kenapa? Karena dapat melacak kinerja bisnis tanpa harus menghubungkan klien, membuat klien fokus pada aktivitas nilai tambah lainnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada teknologi Big Data. Big Data didefinisikan oleh Gartner sebagai volume tinggi, kecepatan tinggi, dan atau aset informasi dengan keragaman tinggi yang menuntut bentuk pemrosesan informasi yang hemat biaya dan inovatif yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Dalam beberapa tahun terakhir, proliferasi teknologi penginderaan yang dimungkinkan oleh jaringan nirkabel untuk mengukur dan mengumpulkan indikator lingkungan Internet of Things telah secara dramatis berkontribusi pada fenomena Big Data. Nah, di sini survei dari New Vantage Partner menunjukkan bahwa 97,2% perusahaan menjalankan inisiatif Big Data atau Artificial Intelligence. Sebesar 73,2% menyatakan bahwa perusahaan memiliki hasil yang terukur dari inisiatif tersebut. Nah, sekitar 43,8% dari perusahaan yang disurvei mengatakan bahwa Big Data dan inisiatif Artificial Intelligence meningkatkan inovasi seperti itu. Nah, kemudian dalam edisi khusus AAAG ada penelitian Arnaboli, Busko, dan Chuganesan tahun 2017. Mereka menguraikan agenda bagi mereka yang terinspirasi untuk meneliti interaksi antara akuntansi dan big data. Nah, isu-isu yang dianggap layak untuk penelitian lebih lanjut, misalnya bagaimana metrik kinerja yang muncul di media sosial seperti Twitter dan Facebook digunakan di dalam organisasi. Yang kedua, implikasi analitik prediktif untuk pengambilan keputusan organisasi. Kemudian yang ketiga, penelitian bagaimana angka, narasi, dan visual dapat mengkomunikasikan indikator kinerja dari big data. Yang penelitian selanjutnya bisa dilakukan mengenai framework yang digunakan untuk mengevaluasi keterwakilan big data. Yang kemudian penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan mengenai peran akuntansi di dalam organisasi dalam menggunakan big data, termasuk dengan siapa mereka harus bekerja untuk menggunakan data secara lebih efektif, dan keterampilan baru apa yang mungkin perlu mereka peroleh untuk menambah nilai pada proses big data. Nah, yang terakhir, penelitian selanjutnya juga bisa dilakukan
mengenai peran big data dalam memberikan bukti persuasif yang dapat melengkapi akuntansi untuk meyakinkan orang lain tentang tindakan tertentu, seperti itu. Nah, ini merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan terkait big data, penelitian sebelumnya terkait big data. Yang pertama ada penelitian Huerta dan Jensen tahun 2017. Mereka berpendapat bahwa profesi sedang dalam masa transisi karena big data dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana bias kognitif dapat diatasi dalam interpretasi analisis data, seperti itu. Yang kedua ada penelitian Richens, Stapleton et al. Tahun 2017. Penelitian tersebut memberikan peta jalan bagi profesi akuntansi di era big data dengan berpendapat bahwa big data dapat menyebabkan transisi dalam peran akuntan. Namun banyak tugas akuntan tidak mudah diotomisasi dan oleh karena itu tidak akan digantikan oleh big data, sehingga agar tetap relevan, akuntansi perlu mengembangkan keahlian dalam menafsirkan dan memanfaatkan analitik data. Nah, yang ketiga ada penelitian Bimani dan Wilcox tahun 2014. Nah, mereka mengklaim bahwa pekerjaan sehari-hari akuntan termasuk konten yang akuntan kerjakan kemungkinan besar akan mengalami perubahan substansial karena ketersediaan big data itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian penelitian selanjutnya dari Warren et al. Tahun 2015, mereka berpendapat bahwa bagi akuntan keuangan, big data dapat mengubah kemampuan akuntan untuk memahami aset, fitur, dan kondisi perusahaan, dan oleh karena itu mendukung akuntansi nilai wajar. Nah, kalau dari sisi akuntan manajemen atau akuntansi manajemen, Bimani dan Wilcox tahun 2014 juga meneliti nih, dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk akuntan manajemen, big data cenderung memiliki implikasi luas untuk tugas-tugas seperti misalnya pelaporan keuangan internal, analisis, dan pengambilan keputusan. Banyak informasi yang tidak digunakan di masa lalu karena tidak terkait nih dengan transaksi ekonomi yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang preferensi pelanggan dan bagaimana pelanggan membuat keputusan pembelian. Informasi dari big data juga digunakan dalam pengembangan produk baru dan dapat membantu organisasi untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Tuh. Nah, penelitian selanjutnya tentang sama juga tentang akuntan manajemen dan big data dari Appelbaum et al. 2017. Nah, mereka menemukan bahwa fokus akuntan manajemen sebagian besar tetap pada analitik deskriptif yang mengembangkan managerial accounting data analytics framework berdasarkan balance scorecard untuk membantu akuntan manajemen memahami bagaimana analisis data dapat digunakan untuk memberikan informasi yang deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Seperti itu. Nah, kemudian ada penelitian dari Dowling and Lynch dan 2007. Ini mengenai penggunaan big data oleh auditor. Jadi mereka menemukan bahwa penggunaan big data dalam audit menimbulkan tantangan terkait penilaian dan pengambilan keputusan oleh auditor. Auditor terbiasa menggunakan alat audit atau audit tools berbantuan komputer untuk menganalisis data terstruktur, sehingga skill-nya saat ini tidak memadai untuk teknik statistik yang lebih maju untuk data non-keuangan. Seperti itu. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rose et al. Tahun 2017 ini mengenai visualisasi big data yang berdampak pada proses audit. Mereka melakukan eksperimen yang melibatkan 127 auditor dari 2 perusahaan Big Four yang menghasilkan hasil penelitian, yaitu auditor merasa sulit untuk mengidentifikasi pola dari visualisasi data besar jika auditor tidak terlebih dahulu melihat bukti audit tradisional tersebut. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya pembahasan akan dilakukan oleh Vina mengenai blockchain dan artificial intelligence.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai blockchain. Jadi sebelumnya, blockchain adalah jenis teknologi buku besar yang terdistribusi, di mana banyak salinan dari buku besar tersebut yang sama dan dibagikan di antara anggota atau node dari jaringan besar. Nah, teknologi ini tuh dianggap sangat menjanjikan oleh berbagai organisasi, misalnya Bursa Efek Australia yang baru-baru ini tuh mengadopsi teknologi blockchain ini untuk penyelesaian perdagangan menurut ASX tahun 2018, dan juga ada Bank of England yang sedang memeriksa implikasi dari mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Ini menurut Cleland tahun 2017, dan menurut Gartner Hype Cycle, blockchain ini memiliki setidaknya 10 tahun lagi sebelum menjadi mainstream. Nah, blockchain ini juga menerima banyak liputan dalam pers bisnis sebagai teknologi yang memungkinkan untuk cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum yang telah banyak berspekulasi di pasar. Misalnya, nilai Bitcoin ini naik menjadi lebih dari 19.000 US dollar dari sekitar 17 US dollar dalam waktu kurang dari 5 tahun. Seperti yang bisa kita lihat di gambar 2 ini. Nah, keuntungan utama dari teknologi blockchain ini adalah bahwa setelah transaksi disetujui oleh node dalam jaringan, itu tidak dapat dibalikan atau diurutkan ulang. Nah, teknologi blockchain ini juga menyediakan mekanisme untuk menciptakan kepercayaan di antara anggota jaringan yang tidak dikenal tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya atau otoritas pusat, misalnya seperti organisasi bank atau perantara misalnya seperti notaris. Banyak juga komentar tentang blockchain yang menunjukkan bahwa teknologi akan mengubah banyak industri, termasuk perbankan, asuransi, media, energi, dan layanan publik dengan menggunakan otomatisasi untuk menurunkan biaya transaksi. Misalnya menurut Grewal, Core, dan Marshall tahun 2016. Nah, pengembangan cryptocurrency ini juga digunakan untuk menambahkan blok baru ke dalam rantai. Proses ini tuh melibatkan pemecahan teka-teki matematika yang membutuhkan perhitungan yang ekstensif sampai nilai targetnya itu ditemukan. Nah, platform blockchain ini yang disebut Ethereum itu memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai kontrak pintar yang mendefinisikan ketentuan kontrak atau aturan dan penalti antara pihak-pihak yang menggunakan kode komputer. Nah, kontrak pintar ini tuh diperkirakan akan mengganggu banyak industri dengan menurunkan biaya kontrak antar pihak. Misalnya di industri asuransi telah melakukan investasi signifikan dalam teknologi blockchain untuk mengotomatisasi siklus hidup manajemen dan klaim. Nah, selanjutnya blockchain juga diperkirakan akan mengganggu profesi akuntansi. Ini menurut Kokina tahun 2017 dan berimplikasi pada sistem desain informasi akuntansi, auditing, dan assurance menurut Brandon et al. Tahun 2017. Nah, pertama, blockchain ini mengizinkan pembukuan triple entry di mana setiap transaksi itu mengarah ke 3 entry untuk mencatat debit, kredit, dan tanda tangan kriptografi untuk memverifikasi validitas transaksi. Nah, dengan munculnya internet, industri, pasar, dan layanan baru, termasuk perusahaan teknologi misalnya Google, organisasi platform misalnya Airbnb, vendor perangkat lunak berbasis cloud, dan bisnis online yang berkontribusi pada e-commerce. Dengan demikian, penggunaan itu penuh terhadap TCP atau IP tidak terwujud sampai 30 tahun setelah penemuannya, tetapi tetap berfungsi sebagai fondasi untuk pengembangan berikutnya. Nah, mirip dengan semua sistem komputer, teknologi buku besar yang terdistribusi ini juga memiliki resiko yang disebabkan oleh teknologi dan penggunanya. Misalnya, strategi dan seragam diketahui memungkinkan pengeluaran ganda di mana Bitcoin yang sama digunakan untuk dua pembayaran meskipun perbaikan dalam keamanan blockchain sedang berlangsung. Banyak juga kerentanan yang diketahui dan tidak diketahui tetap ada menurut Li Jiang et al. Tahun 2017. Karena kunci pribadi digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dan menandatangani transaksi, kehilangan atau komprominya dapat mengakibatkan Bitcoin hilang atau dicuri. Nah, dalam insiden baru-baru ini contohnya ada 4.736 Bitcoin yang bernilai lebih dari 60 juta US dollar dicuri oleh peretas yang menggunakan
anonim atau rekayasa sosial menurut Gibbs tahun 2017. Nah, teknologi blockchain ini juga dikaitkan dengan aktivitas kriminal karena beberapa cryptocurrency itu memberikan anonimitas dan digunakan untuk berdagang secara ilegal, mencuci dana, dan mendanai tindakan teror. Jadi ada sisi positif dan negatif dari Bitcoin ini sendiri. Selanjutnya akan membahas artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini tuh mencakup inovasi seperti pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami serta teknik statistik yang telah dikenal selama beberapa dekade ini. Nah, seperti klasifikasi dan pengelompokan menurut Sutton, Holt, dan Arnold tahun 2016. Jadi secara tradisional aturan dan instruksi untuk sistem komputer yang cerdas atau ahli itu diprogram oleh spesialis dan pemrogram untuk mendukung dan mengotomatisasi tugas yang berulang. Sebaliknya, dalam pembelajaran mesin atau komputasi kognitif, sistem belajar dengan contoh tanpa campur tangan manusia. Sementara berbagai teknik yang terkait dengan AI itu digunakan sejak tahun 1950-an. Pembelajaran mesin ini dipandang sebagai kekuatan yang mengganggu dan komersialisasinya mendapatkan momentum. Nah, AI ini tuh digunakan oleh banyak praktisi dan organisasi seperti EY dan Deloitte untuk mendeteksi faktur palsu dan untuk membantu pengembalian pajak, mengurangi waktu pemrosesan dari bulan ke hari. Ini menurut Zhou tahun 2017. Namun ada juga beberapa profesional seperti mereka yang bekerja di akuntansi manajemen itu telah menyarankan bahwa keterampilan akuntan itu tidak memadai untuk menangani persyaratan artificial intelligence. Contohnya itu ada di penelitian Crumwhite tahun 2017, laporan dari survei akuntan manajemen bahwa banyak yang merasa memiliki pemahaman yang luas tentang artificial intelligence ini, tetapi tidak memiliki keterampilan untuk memberikan nilai tambah untuk bekerja di bidang ini. Nah, Sutton et al. Tahun 2016 juga melaporkan bahwa penelitian artificial intelligence di bidang akuntansi telah berkembang selama bertahun-tahun, meskipun banyak dari penelitian itu belum dipublikasikan di jurnal akuntansi, namun beberapa penelitian yang diterbitkan dalam jurnal akuntansi itu menggunakan teknik artificial intelligence seperti jaringan syaraf. Nah, pada tahun 1990-an ini, studi diterbitkan memprediksi penggunaan metode penilaian persediaan. Nah, literatur menyoroti banyak keuntungan dan kerugian terkait artificial intelligence, seperti Gray, Chiu, Liu et al. Tahun 2016. Banyak contoh dan kasus juga diberikan oleh Pers Business, sementara bukti menunjukkan bahwa artificial intelligence ini berguna. Nah, penelitian sebelumnya tentang sistem pakar dan pendukung keputusan menunjukkan bahwa rekomendasi sistem yang bertentangan dengan pendapat pengguna akhir sering diabaikan. Selanjutnya, sistem tersebut itu dapat membuat keputusan bias pada atribut sistem dan tingkat pengalaman atau keahlian penggunanya itu sendiri, yang melakukan percobaan melibatkan 94 peserta yang mempertimbangkan apakah alat bantu keputusan yang membatasi secara struktural ini dapat membuat pengambilan keputusan menjadi bias. Nah, studi ini juga itu menemukan bahwa peserta yang menggunakan alat bantu untuk pengambilan keputusan yang membatasi secara struktural itu menganggap lebih sedikit item yang tidak diminta daripada yang tidak menggunakan alat bantu untuk pengambilan keputusan, yang menunjukkan bahwa organisasi itu lebih perlu untuk memperhatikan bagaimana desain alat bantu keputusan mempercepat pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, pembelajaran mesin ini menghadirkan resiko baru karena artificial intelligence ini belajar dari data-data yang sudah ada. Proses pembelajarannya itu dipengaruhi oleh bias dan prasangka yang melekat pada data yang dihasilkan dan ditangkap manusia untuk melatih sistem. Ini menurut Ksatria tahun 2017. Jadi, jika pengguna tidak memahami teknologi dan mengadopsi pendekatan dari black box, bias akan menyusup ke dalam pengambilan keputusan dan berpotensi akan mencemari data di masa depan. Nah, menurut ICA
W juga menggarisbawahin kebutuhan untuk tetap terlibat dalam proses pengembangan dan penggunaan algoritma untuk memahami cara kerjanya dan asumsi apa yang telah dibuat saat data baru itu dibuka. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup dijelaskan ciamikan oleh Mbak Yuri, Mbak Vidya, Mbak Vina. Nah, bagian berikutnya dari paper ini adalah cukup menarik ya. Paper ini memberikan saran kepada kita tentang kira-kira penelitian di masa depan ya, terkait interaksi antara internet dengan pekerjaan akuntan yang menarik. Ya, peluang-peluang penelitian di masa depan itu apa saja sih? Oke, mari kita simak. Yang pertama adalah arah penelitian untuk cloud ke depan, ya, itu kira-kira apa saja sih? Nah, yang pertama adalah sistem cloud ini dirancang untuk beberapa penyewa. Ya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita menyesuaikan berbagai kepentingan di antara para penyewa-penyewa tadi. Para peneliti yang tertarik di bidang ini dapat mengadopsi perspektif sosial materialitas, ya, bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana kepentingan yang berbeda dimediasi oleh sebuah sistem cloud yang digunakan. Itu penelitian yang pertama. Nah, ada penelitian kedua yang mungkin cukup menarik juga, teman-teman, bahwa resiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan ketika bermigrasi ke cloud. Ya. Misalnya, penyedia cloud mungkin merasa sulit mengatasi beragam kebutuhan usaha kecil dan menengah. Ya. Kemudian penelitian dalam bentuk studi kasus itu dirasa cukup diperlukan ya untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana cloud digunakan oleh usaha kecil dan menengah UMKM. Ini sangat cocok sekali bisa dilakukan di Indonesia. Pada perusahaan besar, penelitian tentang bagaimana standar cloud dapat mengakomodasi hal-hal seperti hubungan antara perusahaan induk dan anak. Nah, ini juga terus berbagai metode cloud ya dapat membantu mengelola rantai pasokan dan lain-lain. Penelitian yang ketiga bisa dalam bentuk studi kasus untuk lebih memahami kekhawatiran organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bermigrasi ke cloud ya tentang kerahasiaan data, integritas, ketersediaan pengamanan, ya, perjanjian tingkat layanan maupun kepemilikan data. Yang keempat adalah kita juga bisa meneliti tentang risiko tentang penggunaan buku besar tunggal. Ya. Misalnya perubahan yang tidak sah pada buku besar mungkin lebih sulit untuk deteksi ketika kita menggunakan sistem cloud. Yang kelima, bagaimana hubungan akuntan dengan klien berkembang dalam bisnis sistem berbasis cloud yang memungkinkan akses ke data keuangan klien secara real time ya, melalui buku besar bersama. Ya. Apakah akuntan yang melayani UKM bisa terus menjalankan peran pembukuan atau berubah menjadi penasehat atau konsultan keuangan. Ini juga cukup menarik untuk kita teliti, teman-teman. Yang berikutnya adalah bagaimana model pengiriman cloud ya mempengaruhi alat yang ada di dalam sebuah organisasi. Misalnya, seberapa efektif anggaran dapat meningkatkan atau menurunkan operasi mereka dengan lebih mudah. Apakah perusahaan yang menggunakan layanan cloud harus meninggalkan praktik anggaran? Bagaimana perusahaan yang memilih untuk mengembangkan infrastruktur cloud hybrid, mengelola antarmuka cloud, nah, ini juga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berikutnya, kita juga bisa meneliti tentang bagaimana organisasi profesional mengadaptasi program mereka untuk membekali anggota mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menambah nilai bagi perusahaan yang beralih ke model pengiriman cloud. Ya. Ada bukti signifikan bahwa organisasi profesional seperti ACA 2016 dan ICIEY 2015 itu tertarik untuk memastikan bahwa anggotanya mengikuti perkembangan teknologi dan bagaimana hal itu mengubah lingkungan kerja mereka sehingga mereka tidak kehilangan relevansi. Nah, penelitian berikutnya kita juga bisa meneliti tentang bagaimana perusahaan akuntansi yang lebih kecil ya itu dapat bersaing, mengingat ketika kantor-kantor akuntan publik Big Four ya itu juga turut ya memberikan layanan-layanan akuntansi berbasis cloud dengan biaya yang relatif lebih rendah. Nah, tidak ketinggalan pula ya ada topik investigasi mencakup integrasi data dari sumber yang berbeda, masalah kualitas data, penetapan standar terkait data, ya. Apakah manfaat
big data ya, itu lebih besar daripada biayanya. Bagaimana perusahaan menggunakan data dan apakah mereka mampu menafsirkannya untuk memberi keunggulan kompetitif. Nah, ini penelitian lain yang penelitian ke depan yang kita semua teman-teman bisa lakukan terkait big data. Yang kedua, ya, masih terkait dengan penelitian ke depan terkait big data adalah di sini paper ini menjelaskan tentang penelitian lebih lanjut untuk membantu perusahaan memahami bagaimana mereka dapat menghindari atau meminimalkan risiko atau data sampah. Ya. Data yang sangat banyak bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi big data, data-datanya cukup banyak. Tetapi apakah semua data-data itu bermanfaat bagi organisasi? Nah, ini juga menarik untuk diteliti. Yang ketiga, big data dapat mempengaruhi proses penganggaran. Smith 2016 menjelaskan bahwa big data dapat membuat model anggaran dengan data 10 tahun, bukan hanya data 6 bulan. Ya. 10 tahun, bukan hanya data 6 bulan. Chester Global Management Accountant di 2013 berpendapat bahwa big data menghadirkan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan KPI baru yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami KPI baru yang sedang dikembangkan dan bagaimana perusahaan mengintegrasikan jenis data baru untuk meningkatkan KPI. Nah, masih terkait arah penelitian ke depan untuk big data. Penelitian juga diperlukan pada perangkat visual baru yang digunakan akuntan untuk menyediakan struktur analisis big data mereka untuk berkomunikasi dengan eksekutif lainnya. Jadi visualisasi data yang efektif itu sangat penting ya, jika big data ingin memberi keunggulan kompetitif. Certified Global Management Accountant di 2013, kemudian Quatron 2009-2011, Berinato 2016-2019 itu menyoroti bahwa visualisasi data yang buruk dapat merusak pengambilan keputusan organisasi. Gitu ya. Dengan big data, data yang cukup banyak dan beragam, ketika kita tidak mampu menampilkan secara visual yang bagus, sehingga bagi terutama top-top pimpinan perusahaan atau eksekutif, tentunya tidak ingin melihat data yang begitu rinci, rigid banyak ya, tetapi bisa divisualisasikan misalkan dalam bentuk dashboard dan sebagainya. Nah, penelitian selanjutnya yaitu juga kita masih bisa membahas isu tentang big data akan digunakan untuk keuntungan jangka pendek ya, melalui promosi kepada pelanggan. Penggunaan big data pada bidang politik, ya, peran akuntan yang dapat dijalankan untuk melindungi data klien ya, terkait big data tadi. Nah, kita juga bisa melakukan penelitian secara empiris untuk menunjukkan bagaimana big data dan IoT dapat meningkatkan akuntansi dan pengungkapan nilai wajar. Jadi bagaimana, apakah big data itu mempengaruhi pengungkapan nilai wajar dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang berkecimpung di atau berprofesi menjadi seorang auditor ya, big data ini juga dapat mempengaruhi pekerjaan auditor. Ya. Jadi kalau baru-baru ini Pak Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa akan mengganti ASN dengan robot, nah kita juga perlu hati-hati bagi para auditor atau akuntan ya. Jangan ketika kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita juga akan tergantikan dengan teknologi, akan tergantikan oleh robot atau tergantikan oleh teknologi. Nah, penelitian tentang auditor ya, yang harus membiasakan diri dengan kumpulan big data, strategi dan pengembangan model baru yang efektif untuk penugasan audit dalam lingkungan big data yang begitu kompleks. Nah, ini juga menarik untuk diteliti. Teknik untuk mengambil bukti audit yang relevan dari big data itu seperti apa sih? Memetakan sumber big data yang relevan untuk beragam industri untuk memenuhi kebutuhan bukti audit yang cukup dan kompeten, itu seperti apa? Ya. Dan akhirnya bagaimana big data itu dapat mempengaruhi penyesuaian standar audit. Ketika mungkin standar audit konvensional dikembangkan dalam lingkungan sebelum adanya big data, dengan adanya big data tentunya bisa mempengaruhi standar-standar audit yang perlu disesuaikan. Nah, berikutnya adalah arah untuk blockchain, ya, arah penelitian ke depan untuk blockchain. Yang pertama, ya, bagaimana akuntan manajemen dapat menggunakan blockchain untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian. Ini juga menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua, blockchain memungkinkan pelaporan transaksional. Pemangku kepentingan dapat mengakses blockchain untuk mengambil informasi tertentu. Ya.
tentang organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Jadi informasi begitu terbuka. Nah, arsitektur blockchain akan mengatasi kekurangan standar akuntansi yang gagal memenuhi persyaratan informasi dari berbagai pemangku kepentingan di era digital saat ini. Ya, seperti diungkapkan dalam penelitian oleh Fasar Heri di 2017. Penelitian lebih lanjut dapat menyelidiki ya, siapa yang akan terlibat dalam membangun arsitektur untuk pengungkapan organisasi dan bagaimana informasi baru itu mendapatkan legitimasi dari mereka yang terlibat dalam komunitas blockchain. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, kita juga bisa meneliti bagaimana auditor akan beradaptasi. Lagi bagi auditor, ya, bagaimana auditor akan beradaptasi dengan perubahan proses audit dan keterampilan baru apa yang diperlukan ya, untuk dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Masih tentang blockchain, teman-teman, ya, kita juga bisa meneliti tentang akses real time ke data klien, itu memberikan peluang baru untuk layanan non-audit. Nah, ini menarik ya, ketika seorang auditor itu bisa mengakses data klien secara real time, maka menimbulkan peluang baru untuk memberikan layanan-layanan selain audit. Nah, penelitian selanjutnya dapat melihat, ya, dapat meneliti bagaimana hal ini akan membahayakan independensi auditor, membahayakan atau tidak bagi independensi, profesionalisme auditor. Nah, berikutnya, salah satu asumsi teknologi blockchain adalah bahwa transaksi ini akan transparan ya, dan mengandung lebih sedikit kesalahan, sehingga sulit untuk menyembunyikan penipuan. Sementara di sisi lain, transparansi juga kemungkinan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak. Sementara anonimitas yang disediakan oleh cryptocurrency mungkin memiliki efek sebaliknya. Nah, penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut tadi ya, ini juga akan menarik ya tadi tentang bagaimana blockchain itu mendorong transparansi, tetapi di satu sisi ya ada upaya untuk penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak ini ketika semakin transparan akan semakin sulit tentunya. Dan tentang cryptocurrency dan sebagainya. Nah, yang keempat, teman-teman, paper ini juga menyajikan tentang arah penelitian ke depan untuk kecerdasan buatan. Sutton dan kawan-kawan di 2016 itu menyarankan beberapa penelitian artificial intelligence yang diabaikan ya, atau mungkin belum banyak diteliti, termasuk penerapan pemrosesan bahasa alami dalam audit ya, untuk menyaring karyawan berisiko tinggi dan pertanyaan yang berasal dari teori dominasi teknologi. Penelitian juga harus menyelidiki nilai bisnis AI, ya, artificial intelligence, mengenai pengambilan keputusan, kontrol, dan kinerja organisasi yang lebih baik. Kita bisa melakukan studi eksploratif, ya, agar dapat membantu mengungkap peningkatan akuntansi dan manajemen atau pengendalian internal, serta menilai reaksi pasar terhadap pengumuman ketika sebuah perusahaan mengumumkan untuk mengadopsi artificial intelligence. Nah, penelitian selanjutnya juga bisa meneliti secara kombinasi ya, penerapan AI dengan teknologi lain seperti blockchain. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih penjabarannya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, studi ini atau penelitian ini itu melihat pentingnya 4 jenis teknologi untuk 3 stakeholders sektor akuntansi, yaitu akademisi, regulator, dan juga profesional. Dan didapatkan insight bahwa meskipun awalnya akuntan itu menganggap teknologi sebagai ancaman atau threat, dan bahkan mereka itu takut dengan adanya teknologi, seperti banyak yang bilang kalau profesi akuntan itu akan hilang karena sekarang pembukuan full digantikan oleh komputer, jadi sekarang tidak ada pembukuan yang ditulis manual. Ternyata dari studi ini tuh kita bisa tahu kalau teknologi itu malah menyediakan opportunity atau kesempatan yang luas bagi kita-kita yang bekerja di bidang ini. Nah, teknologi itu juga mampu
meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja dari yang awalnya dilakukan secara repetitif dan manual, sekarang semuanya menjadi terotomatisasi. Dan di sini juga dengan adanya teknologi itu pertukaran data menjadi lebih mudah dan juga cepat. Dari yang awalnya melibatkan hardware atau alat-alat yang besar, yang ribet, yang banyak, sekarang makin simple. Dan sekarang teknologi itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas akuntansi manajerial, keuangan perusahaan, dan juga kegiatan audit. Nah, di sini implikasinya bagi akuntan, mereka tuh perlu proaktif. Dan juga mereka harus terus-menerus meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan mereka dalam skill digital. Sedangkan untuk regulator atau pembuat kebijakan itu dibutuhkan aturan yang bisa digunakan untuk mengatur atau memonitor pengadopsian teknologi di perusahaan. Nah, implikasinya dari studi ini kita tahu bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan, terutama dalam hal pengetahuan teknologi digital. Nah, sebenarnya dari peneliti, praktisi, maupun organisasi itu mereka sudah lama mengakui kalau teknologi informasi itu penting dalam akuntansi. Tapi meskipun dia nggak penting, ternyata dalam aplikasinya masih sedikit sekali dan mungkin hanya beberapa perguruan tinggi atau universitas yang melihat pentingnya akuntansi dan digitalisasi ini. Nah, mungkin penelitian di masa depan itu bisa dilakukan untuk menganalisa bagaimana caranya teknologi ini bisa diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya mahasiswa yang mungkin tertarik untuk mengejar di karir bidang akuntansi informasi itu punya pengetahuan maupun kemampuan yang diperlukan. Nah, bisa juga dilakukan studi case atau studi kasus yang menjawab permasalahan ini. Dalam hal critical analysis, di sini penelitian ini mempunyai beberapa kekurangan dalam hal skop atau jangkauan meta-analisis yang dilakukan. Dan mungkin kekurangan ini bisa digunakan untuk melakukan penelitian di masa depan sebagai research gap. Jadi yang pertama itu virtual reality itu tidak dimasukkan, padahal di sini mereka tuh juga punya implikasi terhadap akuntansi. Kemudian yang kedua, peneliti juga tidak memasukkan fokus pada teknologi mobile, padahal mereka juga punya implikasi terhadap akuntansi. Dan yang terakhir, yaitu analisis hanya mencakup 3 bidang akuntansi, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan juga audit. Padahal teknologi itu juga mungkin berdampak pada segi akuntansi lainnya yang lebih luas. Contohnya dalam hal sustainability, pajak, dan juga akuntansi forensik. Nah, jadi gimana good viewers? Udah paham kan? Jadi ternyata teknologi itu malah ngebantu dan juga memberikan peluang, bukannya menjadi threat atau ancaman. Kalau misalnya dalam kondisi kita itu bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, kita bisa menerima, kita bisa menyesuaikan, kita bisa menyediakan skill yang relevan untuk mengadopsi adanya teknologi itu. Jadi terjawab sudah ya pertanyaan dan juga keraguan di awal tadi. Nah, sekian penjabaran dan penjelasan dari aku dan juga teman-teman aku. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sebentar. Ini bisa di-cut kan ya? Bisa. Oke.